Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Formulasi dan Uji Fisik Lotion Anti Nyamuk dari Limbah Penyulingan Minyak Kayu Putih. Sebelumnya, perkenalkan saya Laras Indah Kusumawardani dengan NIM D500-2075 dengan dosen pembimbing Insinyur Nur Hidayati, MT PhD. Latar belakang. Salah satu negara yang memiliki hutan yang luas adalah Indonesia, di mana dengan hutan yang luas masyarakat bisa memperoleh banyak manfaat. Namun, pemanfaatan kayu hutan yang berlebihan dapat menyebabkan hilangnya kesuburan tanah, turunnya sumber air, punahnya keanekaragaman hayati, dan bisa mengakibatkan banjir. Untuk meminimalisir dampak kerusakan yang ditimbulkan, maka pemanfaatan hasil non-kayu harus dimaksimalkan. Salah satu tumbuhan yang dapat dimaksimalkan hasil non-kayunya adalah kayu putih. Adapun kandungan senyawa yang terdapat pada minyak kayu putih yang pertama adalah komponen 1,8 sineol dengan berat komposisi sebesar 72,71%, alpha-pinene sebesar 9,22%, alpha-terpineol sebesar 2,54%, linalol sebesar 0,24%. Kandungan senyawa 1,8 sineol menunjukkan aktivitas penolakan pada nyamuk dan serangga penggigit lainnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif penolak nyamuk. Limbah cair adalah limbah yang dibuang karena sudah tidak digunakan lagi, yang berasal dari kegiatan manusia ataupun campuran dari cairan dan sampah air yang berasal dari pemukiman, perdagangan, perkantoran, dan industri bersama-sama dengan air permukaan, air tanah, dan air hujan. Pabrik minyak kayu putih juga menghasilkan limbah cair yang berasal dari separator, yaitu hasil pemisahan antara kandungan air dan minyak kayu putih dengan memanfaatkan berat jenis. Agar tidak mencemari lingkungan, limbah cair tersebut perlu diolah sebelum dibuang. Berikut merupakan macam-macam cara pencegahan nyamuk. Yang pertama ada pestisida anti nyamuk, lotion anti nyamuk, obat nyamuk bakar, obat elektrik anti nyamuk, dan spray anti nyamuk. Berikut merupakan riset terdahulu. Yang pertama dari bahan minyak serai dan minyak nilam. Pengujian yang dilakukan yaitu organoleptis, daya sebar, homogenitas, dan pH. Dari hasil didapatkan konsentrasi serai wangi sebesar 10% memiliki aktivitas repelan yang baik. Yang kedua dari bahan buah ketapang dan buah jeruk purut. Pengujian yang dilakukan organoleptis dan daya repelan. Dihasilkan lotion dengan persentase 87,5% dan mampu bertahan selama 3 jam. Bahan yang ketiga dari ekstrak etanol 70% dari buah quaista. Pengujian yang dilakukan organoleptis, daya sebar, viskositas, homogenitas, pH, daya repelan, dan daya proteksi sediaan lotion. Dihasilkan, lotion memiliki daya proteksi paling tinggi sebesar 85%, yang menunjukkan semakin tinggi konsentrasi maka daya proteksi semakin tinggi. Adapun rumusan masalah pada penelitian yaitu yang pertama, apakah limbah cair dari penyulingan kayu putih dapat diolah menjadi lotion anti nyamuk? Yang kedua, bagaimana pengaruh komposisi triethanolamin terhadap tekstur lotion anti nyamuk dari limbah penyulingan kayu putih? Tujuan penelitian yang pertama, membuat formulasi lotion anti nyamuk dari limbah cair penyulingan kayu putih dengan memvariasikan massa triethanolamin yang ditambahkan pada bahan sediaan lainnya. Yang kedua, melakukan uji daya sebar, viskositas, dan efektivitas lotion anti nyamuk dan limbah cair penyulingan kayu putih. Hipotesis penelitian yang pertama, hipotesis 0, yaitu tidak ada pengaruh triethanolamin terhadap mutu fisik lotion anti nyamuk. Hipotesis 1, adanya pengaruh triethanolamin terhadap mutu fisik lotion anti nyamuk. Berikut merupakan variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas. Yang dipilih adalah triethanolamin dengan satuan gram yang ditambahkan terhadap bahan lainnya. Yang kedua, variabel terikat.
berupa kemampuan lotion anti nyamuk terhadap daya sebar, sifat organoleptis, daya lekat, viskositas, massa jenis, dan pH. Yang ketiga adalah variabel tetap. Yang digunakan adalah massa bahan lainnya seperti minyak kayu putih, metil paraben, gliserin, setil alkohol, asam stearat, dan limbah cair penyulingan. Berikut merupakan rancangan penelitian, yaitu formulasi yang pertama, bahan minyak kayu putih kegunaan sebagai zat aktif untuk formulasi 1-6, bahan yang digunakan sebesar 5 gram. Yang kedua, bahan gliserin kegunaan sebagai emulsion dengan berat 2 gram untuk formulasi 1-6. Setil alkohol kegunaan sebagai pengemulsi sebesar 4 gram untuk formulasi 1-6. Asam stearat kegunaan sebagai pengemulsi dengan berat 4 gram untuk formulasi 1-6. Metil paraben digunakan sebagai pengawet dengan komposisi 0,2 gram digunakan untuk formulasi 1-6. Dan triethanolamin sebagai variasinya kegunaan untuk pengemulsi untuk formulasi yang pertama 0,5 gram, yang kedua 1 gram, untuk formulasi yang ketiga 1,5 gram, untuk formulasi 4 2 gram, untuk formulasi 5 sebesar 2,5 gram, dan untuk formulasi 6 sebesar 3 gram. Kemudian untuk bahan selanjutnya, limbah cair minyak kayu putih, kegunaannya sebagai pelarut dengan berat formulasi 1-6 sebesar 87,77 gram. Berikut merupakan tahapan penelitian. Yang pertama, limbah dari penyulingan minyak kayu putih, kemudian pembuatan formulasi minyak kayu putih, kemudian pembuatan formulasi anti nyamuk, uji fisik lotion anti nyamuk, dan yang terakhir adalah lotion anti nyamuk. Berikut merupakan alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah anak timbang, batang pengaduk, botol timbang, gelas ukur, gelas beker, kaca arloji, lumpang, pyknometer, stamper, pH meter, timbangan analitik, water bath, dan wadah kaca. Bahan yang digunakan adalah limbah penyulingan minyak kayu putih, kemudian gliserin, asam stearat, metil paraben, minyak kayu putih, setil alkohol, dan triethanolamin. Cara kerja yang pertama adalah pembuatan fase minyak, yaitu dengan mencampur setil alkohol 4 gram dan asam stearat 4 gram. Kemudian yang kedua adalah pembuatan fase cair, yaitu dengan mencampur metil paraben 0,2 gram, gliserin 2 gram, variasi triethanolamin, dan air limbah sebesar 87,77 gram. Kemudian yang terakhir adalah pencampuran fase minyak dan fase cair. Langkah-langkah pengambilan data yang pertama yaitu melakukan eksperimen terhadap variabel-variabel penelitian, kemudian mencatat hasil dari data yang diperoleh, kemudian yang terakhir adalah mengolah data yang didapat dari dan dianalisis. Analisis data yang digunakan yaitu diperoleh berupa hasil formulasi dan uji fisik limbah cair penyulingan kayu putih. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan ANOVA, yaitu menggunakan sistem statistik rancangan acak lengkap, karena termasuk media percobaan homogen. Penafsiran pada riset ini yaitu jika H0 ditolak dan H1 diterima, maka variasi triethanolamin mempengaruhi mutu fisik lotion anti nyamuk. Risk assessment yaitu yang pertama, bahan yang digunakan asam stearat jika berlebihan akan menyebabkan iritasi. Kemudian bahan kedua triethanolamin jika digunakan berlebihan akan menyebabkan korosi, iritasi, dan bahaya bagi kesehatan. Bahan yang ketiga yaitu setil alkohol jika digunakan berlebihan menyebabkan iritasi, dan jika dibuang ke lingkungan akan menyebabkan bahaya lingkungan. Jadwal kegiatan yang pertama, penyediaan alat dan bahan di bulan Juli, pembuatan formulasi di bulan Agustus, pengujian formula dan pengambilan data di bulan Agustus dan September, analisis hasil pembuatan laporan di bulan September, publikasi di bulan September dan Oktober. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.